Shalom saudara di dalam nama Raja Yesus. Saudara, ini kan pernah saya tunjukin ya, saya bikin sulaman ini ya saudara. Ini udah selesai, ini jadinya kayak gini. Saya tempelin di dinding, ini ada kabel, saya tempelin aja pakai lem bakar ya saudara. Juga saya pernah, jadi ini saya taruh di teras rumah ya saudara. Saya pernah bikin ini udah lama sekali gitu ya. Saya taruh di teras rumah supaya orang yang datang ke rumah itu melihat biasa gitu dengan firman Tuhan gitu ya. Dan ini Matius 6 ayat 33. Ini bahasa daerah ya saudara di sini karena saya tinggal di sebuah desa. Jadi saya menggunakan bahasa lokal yang ada di sini ya saudara. Tapi udah hilang kata-katanya ya karena ini dari kertas ya saudara. Saya pikir sayang gitu ya, ini bunga-bunga ini saya udah bikin daripada terbuang. Saya percaya Tuhan udah mau angkat kita semua, jadi saya tempelin aja supaya kalau bisa ini menjadi kabar berita gitu bagi setiap orang yang membacanya ya saudara. Tapi saya mau cerita yang ini saudara. Saya mohon saudara tidak menganggap ini saya pameran ya saudara. Saya karena lihat deh berantakan kayak gini ya saudara, dan ini saya udah bikin perasaan, terus di sini hati gitu ya, saya tambahin hati sesudah saya bikin perasaan mengombang-ambingkan tetapi kebenaran memerdekakan dari Yohanes 8 ayat 32, di mana jika kebenaran itu, jika kita tinggal dalam kebenaran maka kebenaran itu akan benar-benar memerdekakan kita gitu ya saudara. Jadi saya pernah nonton sebuah video seorang penginjil gitu ya, dia bicara dengan seorang lesbian, lalu dia merasa nggak ada yang salah gitu untuk menjadi seperti itu gitu ya saudara. Tapi dia penginjil itu seperti rema kata-katanya kepada saya gitu ya ketika saya simak videonya gitu ya saudara, bukan saya. Jadi ini penginjilan di luar negeri, saya juga penginjilan ngomong-ngomong ya saudara, saya pergi, saya nggak diem di rumah ya saudara. Dia bilang gini kepada orang itu ya, Anda nggak bisa ikutin perasaan hati saudara, perasaan hati Anda, kata dia gitu ya. Ikutilah kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan Anda, kata dia gitu saudara. Jadi saya mau taruh ini, saya tanya Tuhan, bikin. Terus saya merasa ini cepet-cepet banget saya harus ngerjainnya saudara. Saya merasa tergesa-gesa, tapi ini lama ya ngerjainnya, ada seminggu kalau saya nggak salah menghitung harinya, atau mungkin 2 minggu. Tapi maksud saya di sini gini saudara, saudara pernah kan merasa tergesa-gesa gitu ya saudara, pernah dikejar waktu gitu ya. Jadi aduh, harusnya udah sampai stasiun, harusnya sudah sampai bandara, harusnya sudah sampai di suatu tempat gitu ya. Aduh, tinggal 5 menit lagi waktunya gitu. Jadi saudara sangat diburu-buru dan menjadi gelisah. Seperti ini gitu perasaan saya mengerjakan ini. Saya sangat menyukai pekerjaan ini ya saudara. Saya sangat suka kerajinan tangan. Saya membuat banyak kerajinan tangan. Saya dulu adalah pembuat perhiasan ya saudara. Sebelumnya saya bekerja di dunia perkantoran. Jadi ini ya saudara, saya mengerjakan ini dengan terburu-buru, dengan rasa tergesa-gesa ya saudara. Saya mau tinggalin ini saudara, bukan mau saya bawa kemana gitu. Saya bukan mau jual, tapi saya mau letakkan. Saya ingin, karena gak selalu saya bisa bicara gitu, karena orang kan dikasih kebebasan untuk membuat keputusan ya saudara. Jadi saya selalu ingin bicara tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang, tapi gak selalu orang mau dengerin gitu ya saudara. Jadi ya saya bikin ini juga salah satu usaha saya ya saudara. Selain saya jalan gitu, ikut penginjilan dan tidak cari uang saudara. Saya penginjilan tuh bukan untuk saya punya hasrat bikin gereja gitu ya, nanti saudara jadi jemaat saya jadi pendetanya, enggak saudara. Tuhan Yesus aja yang menjadi kekasih jiwa saudara. Itu aja sih yang saya dan tim saya bicarakan tentang di dalam misi kami dalam penginjilan ya saudara. Lalu ini saudara, jadi saya punya beberapa materi tapi saya belum sempat gitu ya, karena saya mendahulukan kerajinan tangan itu. Jadi kalau saudara lihat
kanal ya, channelnya dia ini, orang ini ya saudara, dia ini lucu. Jadi dia bikin Watchman of the, kalau saudara lihat itu ular naga ya, di sudah kata D-nya ini. Kok dia mengamati, jadi pengamatnya ular naga gitu ya, kenapa gitu ya, ternyata dia ingin lihat gerak-geriknya, apa strateginya gitu saudara, dan dia menentukan tanggal saudara. Dia bilang dia tidak menentukan tanggal dia, tapi dia memperhatikan ada kemiripan dalam film-film, dalam lagu-lagu, bahwa semua disebutkan tanggal 24 September jam 1 pagi, ya saudara, di waktunya Eastern Time Amerika Serikat gitu saudara, benua Amerika. Jadi saya nggak tahu saudara, saya mau sampaikan aja kepada saudara, mari kita siap sedia ya saudara. Belum tentu tanggal 24, bisa jadi tanggal 15 atau tanggal berapa Tuhan bekerja, karena saya harus sampaikan kepada saudara, ada sebuah undang-undang ditetapkan ya di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan sesuatu sehingga yang dampaknya adalah internet jadi mati gitu ya. Nanti semoga Tuhan berikan saya kesempatan untuk buat video itu dengan segera untuk saudara. Dan ini ya saudara, saya ingin beritahukan, kalau dibilang mana bisa sih kita tahu tanggalnya gitu ya, tapi Tuhan bicara kok di dalam Yohanes 10 gitu ya, aku dan Bapa adalah satu. Pasti Tuhan kasih tahu deh, seperti Elia ya saudara, ketika dia mau diangkat dia udah tahu waktunya. Dan ini saudara, saya masih pakai begini ya, saya masih pakai level ini saudara. Kalau memang lewat dari tanggal 25 ya saudara, 25 jam 12 siang, saya akan pergi untuk ganti ini jadi yang 4 ya, jadi bukan 3 lagi gitu saudara, karena saya pengen lihat juga, dan saya ingin siap sedia untuk Tuhan. Saya ingin memandang wajahnya, saya ingin saudara-saudara juga ikut, dan keluarga saya juga ikut serta. Demikian saudara saya sampaikan. Sampai jumpa di awan-awan saudara. Maranatha, Shalom.